Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal aqwal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila akhiril ayyam. La khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dimuliakan Allah, dengan segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang mana pada saat kesempatan ini kita semua telah dikumpulkan kembali atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu muka dalam majelis ilmi. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi niat kita selalu dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau junjungan kita yang penuh dengan perjuangannya akhirnya kita menikmati dalam ajaran agama, yaitu kita beragama Islam, yang harapan nanti kita selalu untuk mendapatkan syafaatnya. Maka wajiblah untuk kita ucapkan dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah jami'iyah rahimakumullah, di dalam kehidupan manusia tak luput dari segala apa yang telah kita hadapi dan banyak yang kita lihat dan juga banyak yang kita rasakan. Segala fenomena di dalam kehidupan dunia ini kita ambil suatu contoh, yaitu betapa sering terjadi suatu bencana. Bencana di dalam dunia, juga bencana di dalam diri kita. Kalau bencana dunia yang sering seperti banjir, gunung meletus, ataupun yang lainnya, ini tentang alam. Tapi kalau tentang diri kita, banyak goncangan di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Mungkin bencana itu adalah lawan kita, yaitu nafsu kita sendiri, yang mana kita jarang kuat melawan hawa nafsu itu. Ini juga suatu bencana. Kadangkala kita sering marah, ada suatu kejahatan di dalam hati, kadangkala ada ketakutan. Disinilah letaknya akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan wujudnya bencana itu, baik yang secara zahiriyah ataupun secara batin niat.
mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya yang sama hadir, juga saya sendiri, Bageng sendiri juga mengalami seperti apa yang telah dihadapi di setiap situasi dan kondisi apapun. Banyak bencana seperti ujian, kita pun mengalami, hanya corak dan ragamnya. Kalau setiap pribadi manusia, setiap hamba Allah berbeda bencana atau wujud ujian itu. Tapi kalau seperti gunung meletus, kebanjiran, kebakaran, ini sama sering terjadi. Tapi setiap manusia bencana yang dihadapi, kegoncangan kolbu, kegoncangan jiwa, kegoncangan hati ini satu sama lain pasti berbeda apa yang dialaminya. Maka apa yang harus kita tanamkan bila mana Bapak Ibu? Yaitu salah satu konsepnya, Allah telah mengabarkan kepada kita semua, kepada hambanya, yang mana telah tertera, tercantum, dituangkan di dalam Al-Quran, dalam kalam Allah atau firman Allah di surat Al-Imran ayat 200. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa oleh Allah disodorkan kepada orang-orang yang beriman? Kok tidak ya ayyuhannas, tidak semua manusia? Jadi orang yang beriman punya predikat nilai tinggi di antara sesama manusia. Tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang telah beriman kepada Allah, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Harus apa? Amanu dengan apa? Amanus biru wasobiru warobitu wataqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian sabar dan menyabarkan. Jadi amanus biru wasobiru ini disuruh kita dengan keikhlasan hati. Bila mana terjadi ada bencana yang telah dihadapkan, ditakdirkan oleh Allah, yang kita lihat, yang kita nyatakan di dalam fenomena itu oleh Allah, maka kita diwajibkan untuk sabar dan menyabarkan. Jadi mendidik diri kita sendiri. Maka ada kata menyabarkan. Karena dengan kata as-sabar atau as-saur adalah sifat Allah, maka bagi makhluknya, bagi hambanya, bagi orang yang beriman untuk menyabarkan diri. Inilah perlunya kita Bapak Ibu, ya, jangan bosan-bosan. Sering ya, kita bertemu seperti ini di majelis ilmi ini, gunanya untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara kita mengetahui kalam-kalam Allah, firman-firman Allah yang mana di dalam kitab suci Al-Quran. Warubitu watakullah, dan bertahanlah. Nah, ada perkataan dan bertahanlah. Jadi kesabaran itu harus disertai dengan bertahan. Maksud bertahan ini kita berkokohkan diri agar kita tetap mempertahankan
dalam sifat kesabaran itu sambil bertakwa. Wattaqullah. Kita diajarkan oleh Allah, diinformasikan agar jiwa kita, hati kita, satu menyabarkan diri dan dua bertahan diri ketika kita tetap dalam ketakwaan pada Allah. Apa tujuannya? La'allakum tuflihun, agar kalian semua supaya menjadi jaya atau menang. Nah, umpama Bapak Ibu ya, maaf, bila mana ada suatu kejadian bencana itu, kita tidak sabar, apa yang terjadi? Kacau balau di dalam diri kita. Juga bencana di batiniah kita, bila kita tergores suatu masalah di dalam kepribadian kita, tidak bisa menenangkan jiwa kita. Inilah perlunya kita dilatih oleh Allah agar menyabarkan diri. Jadi hamba diajarkan oleh Allah dengan sifat Allah, yaitu sifat as-sabar. Maka di Asmaul Husna itu 99 nama Allah ditutup dengan as-sabar. Bila mana hamba telah mau melaksanakan, menerjemahkan dari sifat Allah, maka dia akan menjadi menang atau jaya. Tapi syarat tetap kita bertahan dan tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Padepokan Budaya Luhur, yang mana Bageng selalu mengajak bersama-sama, ngaji bareng-bareng. Ngaji bersama, bukan Bageng seorang yang pandai, tidak, orang yang pintar, tidak. Sama derajat manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan apa? Ketakwaan. Maka kita nanamkan di dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kepribadian mana, di mana saja kita berada, di situasi kondisi apapun, ikuti, jalani dan lakukan dalam penghambaan, yaitu wujudullah, dalam ketakwaan kepada Allah. Ini perlu Bapak Ibu, saling kita saudara, kita bangun ukhuwah Islamiyah kita, tidak membedakan antara satu sama lain. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Maka bila mana manusia itu sudah menduduki dalam ketakwaannya, maka dia bersikap dengan arif, dengan bijaksana, tidak mudah meremehkan antara sesama, tidak merasa tinggi sendiri, tidak merasa pandai sendiri, tidak merasa berilmu sendiri, tapi meratakan. Karena tujuan kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa menyatukan, mengenalkan bahwa ikhwanul muslim, sesama Islam itu menjadi saudara. Ibarat telah banyak dikatakan oleh para alim, para ulama, ibarat tubuh orang Islam ini, ibarat tubuh ini ya Bapak Ibu, maaf, tangan ini berguna, kaki berguna, telinga berguna, mata berguna. Kesemuanya yang ada di diri ini ibarat satu wadah, satu saudara. Itulah hakikatnya Islam. Hakikatnya Islam.
Jadi orang Islam ini baik yang A, yang B, yang C, yang D, apapun bentuknya, asalkan dia itu Islam, itu masih dalam taraf saudara kita, maka kita tak patut untuk membencinya. Karena Rasulullah telah membawa agama syariah, yaitu agama Islam. Jadi yang perlu kita renungi, perlu kita tafakuri, bagaimana baiknya kita menjalankan dalam mengembangkan Islam ini dengan ikhlas tulus, hati nurani kita bahwa kita adalah orang Islam dan sesama muslim adalah saudara kita. Apa tega kalau tangan ini terluka? Mungkin ucapan kita, ya Allah, kenapa tangan saya terluka? Pasti berusaha hati ingin untuk mencarikan obatnya. Ini caranya. Jadi Islam ini satu tubuh. Kalau saudara kita ada yang sakit, apa kita tega? Ada saudara kita yang meninggal, apa kita berdiam diri? Ada saudara kita yang salah dalam perilaku, apa kita tidak mau memberikan nasihat? Ini kan perlu. Makanya bukan ketinggian ilmunya, karena Rasulullah adalah tugas yang paling utama adalah menjadikan semua umat ini berbudi luhur, bahasa Jawa. Tapi kalau dalam konteksnya Rasulullah belajar berakhlakul karimah. Inilah, maka di situ wujudnya akhlak yang baik bagi orang-orang yang beriman. Hendaklah kalian sabar dan menyabarkan dan bertahanlah sambil bertakwa pada Allah supaya kalian jaya atau menang. Itu langkah bagi Allah telah memberikan pengabaran cara manusia, cara hamba, cara seseorang yang beriman, tanamkanlah dalam sifat kesabaran. Jelas mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan fatwanya. Dalam fatwanya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hadatsa ala abdi musibah, kata Rasulullah, jika seorang hamba tertimpa bencana, ya, fi badanihi wa malihi awaladihi wastaqbala dzalika bisyukri jamili takhyaullahu yaumal qiyamah. Jika seorang hamba tertimpa bencana atas dirinya, harta bendanya, atau anaknya atau keluarganya, maka dia menghadapi bencana itu dengan kesabaran yang baik. Allah, ya, astagfirullahu yaumal qiyamah, Allah merasa malu. Kami ulangi, Allah merasa malu untuk menimbangnya kelak di dalam pengadilan Allah atau memberinya buku catatannya. Karena seseorang itu, hamba itu, bila tertimpa bencana atas dirinya, musibah apa yang diberikan, atau dalam harta bendanya, atau di dalam keluarganya, tapi dia menghadapi bencana itu dengan suatu sifat Allah, yaitu yang tadi di dalam ayat, menyabarkan diri atau dengan kesabaran yang baik,
maka Allah merasa malu. Allah merasa malu untuk menimbangnya suatu amalia seseorang itu kelak di hari pengadilan Allah, atau memberinya buku catatannya. Sampai buku catatannya ini tidak mungkin diberikan karena Allah merasa malu. Betapa hambaku ini telah mewujudkan sifatku, kata Allah, yaitu sifat as-sabar. Maka Bapak Ibu, perlunya kita ini selalu sering thalabil ilmi, sering menghadiri majelis-majelis zikir, majelis taklim. Ini gunanya yaitu kita melatih kesabaran. Contoh, kita sholat pun harus melatih kesabaran. Kita puasa melatih kesabaran. Mencari nafkah suatu rezeki dari Allah dalam aktivitas kita bekerja, kita dalam kesabaran. Di dalam kita bersosial, bertetangga, berteman, semua dilandasi dengan kesabaran. Bila mana seseorang benar-benar mewujudkan sifat Allah yang maha sabar, maka Allah malu kepada makhluknya atau ciptaannya. Inilah rasa kasih sayang Allah. Betapa besarnya rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi kebanyakan dari hamba Allah atau seseorang itu tak pandai akan merenungi begitu besar dan berartinya rasa kasih sayang Allah kepadanya. Maka dia lupa akan rasa syukur kepadanya. Padahal Allah sendiri selalu memberikan pengabaran-pengabaran, cara-cara mendidik sebagai hamba Allah dengan ayat tadi, yaitu tingkat kesabaran. Kita pun di dalam agama mengikuti dalam sunnah Rasul, mengikuti dalam agama Allah, yang mana Islam yang dibawa agama syariah. Kita pun harus sabar untuk melaksanakan dan menerima. Contoh Bapak Ibu yang sama hadir seperti ini, berangkat dari rumah, nawaitu lillahi ta'ala, mencari ilmu. Di dalam pengkajian ini ngaji bareng-bareng, kan ini memerlukan kesabaran. Betapa di sini begitu takdim selalu mengikuti apa yang telah dikaji di dalam majelis itu. Ini bukti-bukti Bapak Ibu yang sama hadir jamaah jami'iyah yang selalu mengikuti akan majelis ilmi di dalam padepokan budaya luhur ini, termasuk adalah salah satu wujud mewujudkan sifat kesabaran Allah. Maka itulah cara Allah menyayangi setiap hambanya bila mana Allah telah memberikan tuntunan dan bimbingan cara dengan sifat sabarnya. Maka kita sebagai hamba Allah melaksanakan dan mau menerima dengan ikhlas, menyabarkan diri. Nah, ini caranya kita menyabarkan diri, mendidik diri kita agar lahir dan batin ini bila mana terjadi menghadapi suatu hal baik buruk dalam suatu bentuk wujud bencana atau musibah itu, tetap kita tanamkan
yaitu kesabaran. Inilah Bapak Ibu, walaupun kita banyak fenomena di dalam kehidupan ini yang sering kita lihat dan kita jalani, bermacam-macam masalah yang kita hadapi, tetap kalau cara Rasulullah, satu, bila tertimpa bencana atas dirinya atau keluarganya atau harta bendanya, tetap tanamkanlah dengan kesabaran yang baik. Yang paling utama adalah bila kita bisa mewujudkan sifat kesabaran Allah, Allah merasa malu kepada kita. Dalam arti malu inilah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menanamkan, tidak bisa belajar, mendidik diri kita untuk menyabarkan diri dalam mewujudkan sifat kesabaran, maka apa yang terjadi di dalam diri kita? Kita akan galau, kita akan marah-marah. Ini bukan sifatnya sebagai yang menjadi panutan, tapi yang menjadi panutan adalah sifat kesabaran. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mengajak seseorang yang mana dari jahiliyah sampai menuju kepada keimanan, dia dengan mewujudkan, menyabarkan diri. Pada hakikatnya dia paham, dia mengetahui kalau sabar itu adalah sifat Allah. Betapa hujatan, betapa dimungsuhi oleh seseorang, betapa dihina, tapi Rasulullah tetap dia dengan kokoh, tetap dalam bertakwa kepada Allah. Inilah bentuk wujud yang patut Bapak Ibu sekalian kita mencontoh daripada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu cara dia berdakwah, dia mengajak sesama hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Akhirnya apa? Kalau kita bisa, kita semua dengan mewujudkan sifat kesabaran itu di dalam diri kita, kita paham bahwa sabar adalah hakikatnya sifat Allah, maka kita bertahankan dan kita laksanakan pada diri kita sambil kita tetap beritikad yang kuat, beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mana pada akhirnya kita mendapatkan kejayaan atau kemenangan di dalam perjuangan diri kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridho Allah, yang mana dalam hadis tadi Allah merasa malu untuk menimbangnya suatu amalia seseorang kelak di hari akhirat atau di hari pengadilan di hadapan Allah, atau Allah malu memberinya buku catatan karena si hamba itu telah bisa dan berani mewujudkan sifat kesabaran, yang mana sifat sabar itu hakikatnya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini Bapak Ibu sekelumit bagi apa yang disampaikan dalam pengkajian ngaji bersama atau bareng-bareng ini, kita dibimbing oleh Allah dan selalu diberikan hidayah, pertolongan Allah secara lahir dan batin, kita bisa mewujudkan dalam sifat kesabaran. Mudah-mudahan di dalam situasi dan kondisi apapun kita dihadapkan bermacam-macam
fenomena ragam bencana atau musibah ujian dalam diri kita, tetap kita cara bersabar. Letakkanlah di dalam jiwa kita, di hati kita, di rasa kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang menang di dalam perjuangan menuju jalan pulang kepadanya. Karena mutlak Allah akan mengasihi kepada kita bila hamba itu benar-benar telah mewujudkan sifat kesabaran atau sifat sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya Bapak Ibu, kami sebagai hamba Allah yang masih banyak kekurangan ketaifan, kami wajib mohon maaf, beribu maaf. Tapi apabila ini apa yang telah kami sampaikan adalah hak atau benar, ini adalah mutlak murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur